begini Pak Menteri, ketika Pak Menteri udah beritahu sebelumnya, tapi kok nadanya marah gitu Pak Presiden Kenapa? gitu. Kan sudah diberitahu sebelumnya, harusnya kan memaafkan, tapi kenapa marah begitu gitu. Nah kalau itu jangan tanya saya, tanya beliau. Nah sekarang kita berikan kesempatan untuk perempuan bertanya. Jadi saya menanyakan juga apakah dalam rancangan undang-undang yang baru ini meliputi tenaga kerja ilegal atau tidak. Seperti tadi disampaikan banyak juga tenaga kerja kita yang perempuan dan yang ilegal ini kasusnya juga banyak. Bisa jadi human trafficking, bisa terkena banyak masalah lah. Nah ini apakah terlindungi atau malah ada aturan yang mengancam mereka karena mereka melakukan perjalanan ilegal, misalnya alasannya umroh lah atau alasannya apapun itu, jalan-jalan, liburan, tapi ternyata menjadi tenaga kerja di sana gitu. Untuk undang-undang yang baru ini sudah Mbak, jadi bukan draft lagi, ini sudah disahkan dan sudah diundangkan, sudah diteken oleh Presiden, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Ini sungguhnya sudah mengcover itu semua, cuman memang peristilahannya beda. Jadi dibedakan misalnya antara yang ada warga negara dengan yang tenaga kerja. Karena itu konsekuensi hukumnya juga berbeda-beda. Tapi prinsipnya adalah bahwa negara menangani semua. Oke, baik Pak Hanif. Pak Hanif, sebelum Bapak datang, kami membuat sebuah polling tertutup pada para tamu kita panelis di sini. Pertanyaannya adalah begini, apakah menurut Anda kinerja dari Pak Hanif sudah maksimal atau belum? Begitu ya, dan jawabannya kita lihat di sini. Ada 3 orang yang menjawab maksimal sudah, yang ragu-ragu 4 orang, dan kemudian yang tidak maksimal 3 orang. Gimana nih Pak? Saya selalu bercanda, bahasa Inggrisnya Kementerian Tenaga Kerja itu bukan Ministry of Manpower, bukan Ministry of Human Resources, bukan Ministry of Human Capital atau Ministry of Employment, tapi Ministry of Problems. Nah itu terjemahan bahasa Inggris secara bercanda. Kenapa? Karena ini kementerian yang kalau dia boleh dibilang kira-kira kayak tong lah, ya kan? Kalau ada masalah lari ke sini, ya kan? Semuanya lari ke sini, ada apa-apa lari ke sini. Padahal kan tidak semuanya di sini juga gitu. Terlepas dari soal pemahaman orang ya mengenai soal isu ini, ya memang ini menurut saya isu yang sangat penting justru ketenaga kerjaan ini. Saya pengen isu ketenaga kerjaan ini isu yang di tengah, ya kan? Yang benar-benar menjadi perhatian bagi semua orang gitu, sehingga orang tidak terlalu melihat ini selalu dari sisi resikonya saja. Saya juga ingin orang melihat ini sebagai dari sisi peluangnya lah. Nah bicara soal problem ini Pak, yang juga selalu menjadi problem adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang menanti hukuman mati. Untuk tahun ini kita ada sekitar 205 WNI yang kita bebaskan dari ancaman hukuman mati. Ada 1.103 orang kita selamatkan dari tindak pidana perdagangan orang. Ada 92 APK yang berhasil kita selamatkan. Ada repatriasi dari sekitar 180.942 WNI. Ini datanya Bu Menlu. Baik. Nah jadi intinya we are doing something. Pemerintah melakukan sesuatu. Bahwa masih ada masalah, iya. Ya kan? Kalau Anda nggak mau ada masalah, jangan hidup di dunia. Tapi yang penting adalah bahwa we are doing something. Kami melakukan sesuatu, nggak diam saja. We are doing something. Di mana Pak? Silakan. Selama ini kan kita negara ini banyak sekali mengeluarkan aturan perundang-undangan. Nah untuk Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ini tentang tenaga kerja, karena nanti penempatan tenaga kerja itu ada di luar negeri, kewenangan yang akan mengeksekusi undang-undang ini nanti siapakah? Apakah Kementerian Dalam Negeri, apa Kementerian Luar Negeri, atau Menteri Tenaga Kerja, atau BNP 2 TKI yang akan mengawal, mengontrol pelaksanaan atas undang-undang ini? Ada pembedaan yang jelas. Mana regulator, mana operator. Mana perannya Kementerian Tenaga Kerja sebagai regulator, mana perannya BNP 2 TKI sebagai operator. Mas Rian, ini agak kalem malam hari ini ya Mas Rian. Nggak mau nanya sesuatu Mas Rian? Ini saya mencermati Undang-Undang 18 ya. Kalau boleh Pak Menteri ada satu masukan. Jadi konsep kita masih perlindungan pekerja migran. Bagaimana kalau kita transfer menjadi keamanan pekerja migran. Jadi konsepnya adalah human security approach, bukan protection. Ini lebih mudah untuk dilakukan eksternal, untuk dilakukan namanya external implementation ketimbang yang ada. Undang-undang yang ada ini belum bisa dieksekusi keluar karena approach kita masih sifatnya masih internal. Barangkali kalau ke depan boleh dipertimbangkan approach-nya lebih kepada human security daripada protection security itu Pak. Saya kira ini pertanyaan Pak Rian dan usulannya ini menarik. Kenapa? Karena selama ini yang mewarnai kita.
isu soal pekerja migran atau TKI ini menjadi isu yang sangat emosional. Kenapa sangat emosional? Karena orang selalu berpikir dari sudut pandang resiko. Padahal ketika migrasi itu dua yang jalan, ada resiko, ada peluang. Nah, peluang ini bisa dioptimalkan kalau kita berbicara mengenai daya saing. Jadi kalau misalnya tata kelolanya profesional, semua pelaku yang terlibat di situ profesional, TKI-nya kompeten, misalnya perusahaannya dia profesional, integritas, aparatur pemerintahnya berintegritas, tidak malak, tidak apa segala macam, itu pasti resiko menurun kan. Nah, tapi orang kan nggak ngeliat ini, pokoknya gimana caranya resikonya ini, tapi yang ininya jadi agak kedodoran. Jadi sebenarnya bisa dibuat peluangnya dimaksimalkan dengan profesionalisasi dengan menggunakan tolak ukur daya saing. Ini yang bikin kita semangat nih. Ini saya dari tadi kan gloomy, ceritanya kan seakan-akan meninggal ini sehingga jadi minister of problem katanya kan, supaya tidak menjadi problem. Itu saya membayangkan mungkin ada hal-hal baru yang harus kita gagas. Misalnya namanya jangan TKI kan tulisannya begitu, tapi tenaga kami. Tenaga kerja milik Indonesia, tenaga kerja mirip kami gitu kan. Jadi kalau jadi kalau ada penderitaan kami juga merasakan. Nah, ada satu di Saudi. Jadi Dubes Saudi Pak Agus Maftu itu mengganti nama TKI khusus untuk di Saudi. Jadi kalau saya datang ke sana, Pak Arif nanti jangan panggil TKI. Terus manggilnya apa? Ekspatriat Indonesia. Gitu. Tapi sebelum dijawab, saya pengen beri kesempatan buat Zul nih. Zul kan pernah punya pengalaman nih kerja di mancanegara ya. Menurut kamu gimana Zul? Pengalaman saya ketika bekerja di Jepang dulu, karena perekrutannya yang ketat, jadi baik dari segi fisik dan penguasaan bahasa Jepangnya, jadi hampir nggak ada masalah di sana. Justru masalahnya ketika kita balik dari Indonesia, kita balik kembali ke Indonesia, hampir 80% teman-teman saya, skill yang mereka dapatkan di Jepang ketika pulang ke Indonesia itu kadang tidak sesuai dengan peluang bisnis yang ada di daerah mereka gitu. Termasuk saya contohnya, saya kan ahli las ya di Jepang. Saya dulu bekerja di perusahaan mobil, operator mesin las, semua jenis-jenis las. Tapi karena saya melihat peluang di industri musik lebih bagus, saya beralih ke musik. Tapi alhamdulillah ya bisa dibilang sukses lah. Kalau itu keberhasilan di Jepang kan, tapi kita juga tidak melupakan ada juga di tempat-tempat tertentu justru hasilnya juga bagus, radikalisme. Nah, ada juga di Hong Kong tuh ya kemarin. Di Hong Kong, radikalisme. Bagus. Di Korea juga. Ada juga yang lain kan perbudakan, teroris dan sebagainya. Apakah undang-undang yang sekarang 2017 menjangkau enggak? Sejauh mana pembinaan mereka gitu kan? Bagaimana pengawasan oleh Pak Menteri? Ini yang terjadi gitu. Silakan Pak Menteri dijawab tadi. Satu dari Mas Effendi dulu. Terkait dengan layanan terpadu satu atap, kami sudah lakukan. Tahun 2017 ini misalnya kita 10 layanan terpadu satu atap. Dan konsepnya memang seperti yang tadi Mas Effendi sampaikan. Menyenangkan ya bagi TKI? Menyenangkan bagi tenaga kami itu ya? Oh ya, karena itu orang kemudian datang ke satu tempat ya, misalnya ngurus paspor di situ, ngurus macam-macam lah, pokoknya dokumen, intinya yang terkait dengan dokumen itu di situ di satu tempat. Kedua terkait dengan pengalaman Mas Zul. Nah ini gini, memang Jepang ini agak beda, karena kalau Jepang ini magang. Kalau magang tuh kalau dalam konsep Islam kira-kira tolabul ilmi. Jadi niatnya dari awal anak-anak itu dididik, dilatih, bahkan itu pelatihan untuk untuk mentalnya itu semi militer. Semi militer untuk itu. Karena menyesuaikan dengan tradisi Jepang. Memang kalau yang pulang ini, nah ini yang kita coba sekarang ini jembatani. Kita buat asosiasi untuk para alumni magangnya, dan sekarang ini alhamdulillah sudah ada asosiasinya, mereka banyak menjadi wirausahawan. Radikalisme itu memang itu menjadi concern dari pemerintah. Sekarang kita sudah lakukan untuk PAP. Jadi orang kalau mau jadi TKI atau bekerja ke luar negeri itu kan ada namanya pembekalan akhir pemberangkatan yang melakukan BNP 2 TKI. Nah, ini kayak mentoring itu loh. Jadi yang kecil-kecil diajak kemana, ngaji, terus habis itu seperti apa ya. Ini yang kemudian kita juga bekerja sama dengan perwakilan di luar negeri untuk memastikan agar monitoringnya menjadi lebih baik. Termasuk menggunakan sistem IT-nya. Ya, baik. Lihat kanan, lihat kiri, Hanif Dakiri, masalah terkini. Lihat kanan, lihat kiri, Hanif Dakiri, masalah terkini. Hangatnya isu pemulangan TKI hingga transisi regulasi asuransi. Anggaran yang tinggi bisa salah alokasi, sampai Pak Jokowi menegur Bapak Menteri. Insiden pabrik, ledakan, petasan, sengkarut, buruh migran tak terselesaikan. Berilah rinci 1 juta penjelasan agar baik dan cermat tak berantakan. Lihat kanan,
lihat kiri. Hanif Dakiri, masalah terkini. Lihat kanan, lihat kiri. Hanif Dakiri, masalah terkini. Soal buruh tak jadi prioritas. Kabar buruk bagi mereka yang tertindas, atau hanya tertulis di atas kertas. Kalau memang benar itu tak pantas. Sing sing Pak Hanif bernyanyi, kepala pusing ciptakan lagu sendiri. Hobi menyanyi berteriakan negeri. Terkait ketenaga kerjaan harap dicermati lagi.